Al-Quran sendiri kurang lebih sepertiga isinya tentang kisah, tentang cerita, tentang sejarah. Sejarah yang tentunya banyak sekali ibroh yang bisa kita dapatkan. Gitu. Nah, di luar itu, ambillah buku-buku referensi utama dalam sejarah. Syukur-syukur bisa berbahasa Arab ya. Bahasa Arab itu saya tidak menganjurkan kita membaca buku-buku terjemahan. Saya juga pernah menjadi seorang penterjemah. Jadi saya sendiri sebagai penterjemah tidak menganjurkan kita baca-baca buku terjemahan. Jadi kalau ada kemampuan untuk langsung membaca buku-buku referensi utama yang berbahasa Arab itu jauh lebih baik. Misalnya yang saya punya di rumah itu ada Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Atau ambil Syiar A'lamin Nubala ya, atau Tarikh Tabari atau Ibnul Athir. Nah, itu buku-buku referensi utama dalam sejarah. Nah, kemudian ini yang lebih penting, tidak hanya membaca buku, tetapi juga harus punya tekad mampu melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang disebut dalam buku tersebut. Karena insya Allah, kalau kita sampai ke tempat itu akan dibukakan sesuatu yang baru yang tidak ada di buku. Seperti Ade tadi menyebutkan Edirne, itu memang luar biasa kalau kita sampai di sana. Banyak sekali yang sedikit berbeda yang diceritakan di dalam buku dan itu sangat memberikan dampak referensi yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita direzekikan semuanya bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Kalau mau lanjut kuliah di Sudan, boleh. Ya, nanti sekalian jalan-jalan di wilayah Mesir dan lain sebagainya. Kalau di Sudan biasanya orang tertarik dengan bahasa Arabnya. Memang orang-orang Sudan itu lebih fasih sekarang untuk ukuran sekarang berbahasa Arab daripada negara-negara Arab lainnya. Itu ya, Dek. Belajar terus, semangat. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Rosdiana yang saya perhatikan dari awal adanya materi-materi sejarah ini. Selalu hadir di awal waktu dan selalu menyimak dengan baik dan ternyata saya bersyukur bukan hanya sendiri disimaknya tetapi juga ada tim yang lain, ada anak-anak yang lain. Terima kasih Bu. Salam untuk teman-teman di Makassar. Kalau boleh saya ingin menyapa yang lain yang saya perhatikan juga selalu hadir di awal waktu. Percetakan Murah Surabaya ini atas nama siapa? Boleh muncul? Taufik Ustaz, Taufik. Oh, Pak Taufik. Surabaya Ustaz. Pak Taufik. Ya, gambarnya mana Pak Taufik? Oh ya. Oh, ya 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 ya. Gelap sekali ini di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, gimana kesannya belajar sejarah? Apa yang didapatkan? Ya, sebetulnya ini Ustaz, apa itu sambil ini kan anak-anak sedang apa itu WFH juga apa SFH ya, School from home. Jadi Ya, ya. ya kalian saja apa itu memperkenalkan sejarah-sejarah yang mungkin ya agak dibelokkan dengan para apa ya sejarawan gitu seperti halnya apa Barbarossa dan lain sebagainya itu senang sekali karena kebetulan apa anak saya itu juga suka dengan film, cuman kan ada film-film yang murni dari apa itu dari sejarahnya, cuman ada juga yang apa dibelokkan. Pernah itu kita lihat serial dari Turki itu yang Abdul Hamid Han. Nah itu kita sampai di seri
di seri 16 insya Allah itu Pak, ya 16. Nah setelah itu karena kesibukan ya akhirnya anu lagi lah. Nah kemarin dapat dari Presiden Chapternya Surabaya Pak Suparman, oh ternyata ada diskusi, ternyata sebelum diskusi apa itu di jam 8 ada siroh itu. Nah, sekalian aja apa Alhamdulillah. nunggu anak-anak ya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Siap Pak Taufik. Terima kasih. Ya, memang tujuan utama dari belajar sejarah ini adalah tentunya bukan menghafal sekedar kisah-kisah dan cerita-cerita juga orang-orang yang ada dalam cerita tersebut. Tetapi yang paling penting adalah kita mengambil pelajaran yang akan dijadikan bekal oleh kita. Sejarah adalah tempat mudah kita untuk berkaca. Sejarah adalah tempat kita yang mudah untuk mengambil contoh, mengambil benchmark. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, Al-Quran mengatakan ada golongan orang-orang yang diberi nikmat. Ya, mereka itu adalah para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Cuma mereka banyak. Rasul itu ada 313. Nabi itu ada 124.000. Nah, berapa jumlah siddiqin, berapa jumlah syuhada dan solihin? Pasti lebih banyak. Mungkin untuk mempelajari semuanya, membaca semuanya, sulit. Padahal, bukankah itu yang kita mintakan setiap hari kepada Allah minimal 17 kali dalam sholat kita. Dalam sholat itu kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, kata Allah, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jadi ibaratnya kita sudah meminta kepada Allah, kemudian Allah sudah tunjukkan, nah, harusnya kita segera untuk mempelajari apa yang Allah tunjukkan tersebut. Nah, di sisi lain memang ada upaya yang sistematis, ada upaya yang sangat disengaja, kita dipaksa untuk mempelajari sejarah, membaca sejarah versi orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Sebagai logika sederhana saja, ketika kita hidup di zaman Orde Baru, pasti sejarah akan berbicara sedikit kebaikan Orde Lama. Begitu juga ketika kita hidup di Orde Reformasi, pasti sejarahnya akan mencatat bahwa sedikit kebaikan saja yang dimiliki oleh Orde Baru. Kalau kejadian 20 tahun saja, 30 tahun yang lalu saja, sudah banyak distorsinya, sudah banyak keinginan-keinginan orang yang menuliskannya, bagaimana dengan sejarah 100 tahun yang lalu? Bagaimana cerita dengan 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu? Padahal sekali lagi, berbicara tentang mereka, terutama orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, adalah kita mengambil contoh hidup, contoh yang real, yang mungkin kita ikuti. Ketika Rasulullah dikatakan sebagai uswah, sebagai tauladan, itu menunjukkan bahwa pribadi Rasulullah ini pribadi yang bisa kita ikuti, bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan benchmarking. Itu makna ketika Allah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah uswah hasanah, suri tauladan untuk kita semua. Nah, oleh karena itu, hal ini menjadi penting, dan kita melihat ternyata ada upaya orang-orang yang tidak suka terhadap kita sehingga membelokkan sejarah. Di sisi lain mereka mengangkat tokoh-tokoh yang sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang sejarah hidupnya penuh dengan kejahatan, ya, penuh dengan darah tapi dianggap sebagai pahlawan. Sementara di sisi lain kita memiliki para pahlawan yang sesungguhnya tetapi digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang di satu sisi penuh kejahatan, di satu sisi hidupnya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Nah,
Ketika kita memahami kenyataan tersebut, mudah-mudahan ketika kita terus mengkaji dan mengkaji, kita dapat Allah tunjukkan tentang apa sebenarnya yang terjadi. Memang tidak ada yang 100% dijamin kebenarannya dari sejarah. Nanti akan ada masanya seseorang yang akan memberitahukan kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Sifat akhir zaman itu memang fitnahnya luar biasa. Dajjal akan mampu membuat air seperti kelihatan menjadi api dan api seperti kelihatan air. Itulah kemampuan mereka. Memanipulasi sesuatu yang sebenarnya. Yang baik kelihatan jahat, yang jahat kelihatan baik. Sampai nanti tiba masanya seseorang yang akan memperbaiki semuanya dan itu insya Allah tidak akan lama. Terima kasih Pak Taufik dari Surabaya. Mudah-mudahan Pak Taufik Terima kasih, Ustaz. Bu Rosdiana ini mewakili pemirsa kisah yang selalu hadir setiap hari, setia dengan kajian kisah inspiratif, kisah-kisah inspiratif dari sejarah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alaihi salatu wassalam, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr faman hurrima min khairihi faqad hurrim. Rawahul Imam Ahmad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kisah-kisah inspiratif dari sejarah. Hari ini kita spesial karena kita akan mengungkap rahasia keberhasilan kaum muslimin. Kita dari kemarin berbicara tentang kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh para pemimpin yang lahir dari umat Islam. Kita berbicara tentang fakta-fakta heroik, tentang kejadian-kejadian heroik, di mana pasukan yang tidak berimbang, jumlah yang jauh lebih sedikit, perbekalan peperangan dan persenjataan yang tidak lebih canggih, tetapi mampu mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Hari ini kita akan berbicara tentang kerahasiaan tersebut. Apa di balik keberhasilan para sahabat Rasulullah, generasi terbaik, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti cara mereka hidup, mampu mendapatkan hal-hal yang ajaib dari apa yang mereka lakukan. Hari ini kita ada di pintu bulan Ramadan. Insya Allah pada minggu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga masuk di bulan Ramadan dan menikmati apa yang Allah siapkan di bulan ini. Bulan Ramadan, kalau kita lihat fakta-fakta sejarah, banyak sekali peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam. Di zaman Rasulullah saja ada dua peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah perang Badar, Ghazwatul Badril Kubra. 313 pasukan berhasil mengalahkan 1.000 orang. Begitu juga Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ini juga sebuah kejadian yang luar biasa, di mana 10.000 pasukan Nabi Muhammad SAW berhasil mengembalikan Mekah untuk menjadi milik umat Islam. Di antara peristiwa yang terpenting yang terjadi dalam sirah Rasulullah SAW, ada perang Qadisiyah.
perang yang paling penting dalam sejarah umat Islam. Ini adalah sebuah cerita yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa umat Islam akan menguasai Istana Putih. Ini adalah peperangan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana kekaisaran Persia hilang dalam peta sejarah dan tidak pernah muncul lagi sampai hari ini. Di bulan Ramadan juga terjadi Ma'rakat Ain Jalut, peperangan Ain Jalut. Dominasi bangsa Mongol yang menginvasi seluruh wilayah Asia. Tapi mereka gagal ketika mau memasuki Afrika. Sebuah pasukan yang latar belakangnya adalah Mamluk, para budak, berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam perang Ain Jalut. Lagi-lagi berbicara tentang kekuatan yang tidak seimbang. Di bulan Ramadan, ini juga terjadi perang Wadi Lakkah. Wadi Lakkah adalah sebuah kawasan, sebuah tempat di Andalusia, di mana Tariq bin Ziyad sebagai panglima perang dinasti Bani Umayyah berhasil mengalahkan pasukan Theodoric dari kerajaan Visigot yang selama ini menguasai, yang sebelumnya menguasai daratan Andalusia. Itulah di antara peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang justru terjadi di bulan Ramadan. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang saya bacakan tadi, sekilas kita akan memahami kesempatan yang begitu luas yang Allah persiapkan di bulan suci ini. Kemenangan umat Islam tidak pernah lepas dari bantuan Allah. Sebutkan satu kemenangan yang diraih oleh umat Islam yang di situ tidak ada campur tangan Allah. Yang di situ tidak ada pertolongan Allah. Tidak ada. Semuanya dimenangkan karena Allah membantu umat Islam. Kapan bantuan Allah itu datang? Adalah ketika tidak ada lagi orang yang bermaksiat di dalam pasukan umat Islam. Hanya itu rahasianya. Itulah pesan Rasulullah dalam setiap peperangan. Jangan lakukan maksiat. Itu juga Sayyidina Abu Bakar berpesan ketika memberangkatkan pasukannya berperang. Begitu juga ketika Khalifah Umar bin Khattab berpesan dengan sedikit memperinci, jangan bermaksiat, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan membakar rumah, jangan membakar pohon-pohon yang berbuah. Ketika maksiat tidak ada dalam tubuh umat Islam, ketika itulah Allah akan membantu dan memenangkan umatnya. Akan membantu dan memenangkan umat Islam. Jadi musuh-musuh yang dimiliki oleh umat Islam itu akan mudah sebenarnya ditaklukkan ketika umat Islam mengetahui apa musuh yang paling utama. Ingat, maksiat itu tidak akan terjadi kecuali jika ada dua hal. Ada dua hal yang penting yang terjadi. Yang pertama adalah gangguan dari setan. Dan ini paling mudah, manusia paling mudah menyalahkan orang lain termasuk setan. Oh, saya begini, setan. Paling mudah sekali. Tapi ingat, setan itu tidak akan mampu menggoda manusia, tidak akan mampu menyelewengkan manusia, kecuali manusianya memberikan ruang, memberikan pintu untuk masuk. Jadi pintu-pintu setan itu adalah nafsu manusia, maksiat-maksiat yang ada dalam hati manusia. Jadi kalau kita memahaminya seperti ini, musuh yang utama bagi umat Islam itu adalah nafsu. Karena nafsu kalau tidak dibuka, setan tidak akan masuk. Para ulama seringkali menyatakan bahwa maksiat dalam hati, nafsu itu adalah madakhilus syaitan, tempat masuknya setan. Nah. Di bulan Ramadan ini,
ada satu cara yang hebat yang Allah buat, yang membuat kita memahami permasalahan yang tadi. Dalam hadis yang saya bacakan, kalau selama ini kita merasa bahwa maksiat yang kita lakukan itu adalah ada perannya setan, maka di bulan Ramadan ini Allah mengatakan bahwa setan-setan itu dibelenggu. Setan-setan itu diikat. Saya sudah baca syarah hadis ini. Para ulama menyimpulkan kita harus memahaminya secara maknawi. Bahwa memang di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Ketika kita diberitahu fakta bahwa setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, maka ketika di bulan ini kita merasakan dorongan-dorongan ingin berbuat maksiat, kita sulit sekali untuk berbuat taat, padahal kita tahu stimulus, targhib yang Allah beri di bulan ini, ya, bahwa siapa yang berpuasa di bulan ini begini, siapa yang sholat begini, ya, bahwa nilai sunahnya dianggap wajib, apalagi yang perkara yang wajib. Begitu luar biasa Allah memberikan targhib kepada kita supaya kita bersegera mengoptimalkan bulan ini. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak tertarik untuk berlomba-lomba di bulan ini, justru hati kita masih ada dorongan untuk berbuat jahat, maka ketahuilah bahwa di situ tidak ada perannya setan. Itulah nafsu kita. Sehingga saya menyimpulkan bahwa kalau kita ingin mengenal kualitas umat Islam, kalau kita ingin mengenal kualitas diri kita sendiri, maka lihatlah, berkacalah kita di bulan ini. Karena sekali lagi, tidak ada peran setan di bulan ini. Semua kejahatan murni nafsu manusia, murni kejahatan manusia. Lalu apa yang Allah lakukan di bulan ini? Pertama, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Menahan diri. Sekurang-kurangnya orang yang menahan diri tidak makan dan tidak minum itu fisiknya lemah. Kalau kita merasakan bahwa nafsu kita ini masih kuat sekali dorongannya kepada kejahatan, maka Allah buat lemah fisik kita hari ini. Keinginan untuk berbuat jahat ada, tetapi fisik tidak mendukung. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita pertama kali di bulan ini. Kita dilatih untuk menahan diri, ya. Allah perintahkan bukan saja menahan diri dari lapar dan dahaga. Allah minta kita menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, berkata yang tidak baik. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada yang menghina kita, kalau ada yang mencela kita di bulan ini, maka kita katakan ini shaim. Jangan balas. Jangan balas dia dengan kejahatan, tapi katakan, saya sedang puasa. Sebutkan 2 kali. Kita dilatih untuk menahan diri. Kita dilatih untuk mengendalikan diri. Kita dilatih untuk melawan nafsu kita sendiri. Setelah itu, apa yang Allah berikan kepada kita, perbanyaklah sholat. Apa sih intinya dari sholat itu? Apa sebenarnya ketika dampak yang harus muncul ketika seseorang kualitas sholatnya baik, sholatnya banyak? Mari kita baca surat Al-Ma'un. Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di satu sisi seharusnya sholat membawa kita menjadi hamba Allah yang khusyuk. Tetapi jika tidak dilakukan dengan benar, menurut surat Al-Ma'un, bahwa orang-orang yang sholat itu walaupun banyak sholatnya, dia celaka. Kenapa? Dia tertipu dengan sholat. Kenapa dia tertipu? Pertama, dia riya. Yang kedua, dia pelit. Yamna'unal ma'un. Pelit dan riya adalah penyakit hati. Adalah masalah nafsu manusia. Seharusnya sholat makin memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hubungan manusia baik dengan Allah, mana mungkin manusia mampu menipu Allah Subhanahu wa taala. Riya itu kan upaya menipu Allah. Kita beribadah seolah-olah ini karena Allah, tapi ternyata untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan riya. Dan riya ini kata Rasulullah adalah syirik kecil. Bukan dosa kecil. Dosanya besar, tapi kecil karena tidak terasa, karena halus. Masuk ke dalam hati manusia ini lawannya ikhlas. Masuk ke dalam hati manusia lebih senyap dari suara langkah semut. Saking tidak terasanya.
Orang yang banyak sholat seharusnya makin baik secara sosial. Tidak bermasalah secara sosial. Dia seharusnya makin diterima. Dia seharusnya tidak bermasalah dengan tetangga dan tempat kerjanya. Jadi kalau yang terjadi sebaliknya, orang yang banyak sholatnya tetapi dia bermasalah secara sosial, jangan-jangan masuk ke dalam perkara yang al-ma'un tadi. Yang disebutkan dan al-ma'un tadi. Bahwa ada orang yang tertipu dengan sholatnya. Sholat yang seharusnya membuat orang menjadi semakin baik, justru membuat dia bermasalah kepada Allah, bermasalah kepada sesama manusia. Nah, jika kita perbaiki kualitas kita di bulan ini dengan cara memperbanyaknya dan memperbaiki kualitasnya, seharusnya yang muncul itu apa? Yang muncul adalah sifat-sifat mulia. Makin baik kepada Allah, makin baik kepada sesama manusia. Inilah inti dari didikan kepada nafsu. Nafsu itu memang Allah bekalkan ketika diciptakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bekalkan kepada nafsu itu fujur dan takwa. Baik dan buruk. Ibadah itu adalah proses untuk menyuburkan kebaikan dan menguburkan kejahatan. Jadi kalau tidak terjadi dalam proses ibadah hal yang tersebut, maka hati-hatilah kita mungkin masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atsh. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Banyak orang yang rajin bangun malam tapi tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya itu kecuali rasa capek dan kurang tidur. Ibadah hanya menjadi sebuah ritual yang dilakukan secara berulang-ulang, tidak berbekas di hati, tidak memberikan dampak perubahan pada pribadi. Sholat perbanyak di bulan ini seharusnya kita menjadi manusia yang lebih baik. Sholat itu membakar mazmumah. Sholat itu membakar sifat-sifat buruk dalam hati kita. Ketika sholat tidak cukup untuk memperbaiki kita dengan cara menghancurkan sifat-sifat buruk itu, Allah siapkan yang lain. Perbanyak sedekah, perbanyak zakat, bahkan ditutup ibadah Ramadan ini dengan zakat. Apa hakikatnya zakat? Zakat itu mensucikan hati. Zakat itu mensucikan. Jika hati kita masih busuk, jika hati kita masih kotor, padahal sudah puasa, sudah sholat, maka ada zakat. Cara dari Allah untuk mensucikan hati manusia. Tidak cukup dengan zakat. Perbanyaklah wirid, perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran di bulan ini. Untuk apa? Untuk melembutkan hati. Coba lihat. Hebatnya Allah mempersiapkan bulan ini khusus diperuntukkan pada kita. 1 bulan dari seluruh 12 bulan yang ada, Allah siapkan perangkat terbaik untuk membuat kita menjadi manusia yang paripurna. Pertama, kenalilah diri kita sekarang. Kedua, dilemahkan dengan puasa. Ketiga, diperbaiki dengan sholat. Keempat, disucikan dengan zakat. Kelima, dilembutkan dengan memperbanyak zikir dan wirid. Masih kurang juga, Allah siapkan satu lagi. Lailatul Qadar. 1 malam dari 355 malam yang ada dalam setiap tahun. Kita diberikan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mintalah apa saja di saat itu. Lakukanlah ibadah yang optimal kita lakukan di saat itu. Siapa yang bertepatan doanya sesuai dengan waktu mustajab, maka Allah akan kabulkan. Jadi, apalagi yang tidak Allah sediakan di bulan ini. Maka tidak heran jika ibadah ini bermuara kepada takwa. Dan khususnya puasa ini, Allah sampaikan ketika mewajibkannya terhadap umat Islam, muaranya adalah takwa. Sifat-sifat baik yang harus kita dapatkan dari perangkat bulan Ramadan ini adalah karakter orang bertakwa. Karakter orang bertakwa intinya itu ada 5. Ada sabar, ada syukur, ada ridha, ada ikhlas, ada adil. Jadi kalau puasa kita tidak membuat kita makin sabar, tidak makin bersyukur, tidak semakin ridha, tidak semakin ikhlas dan adil, berarti puasa kita tidak
sampai seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya minimal kita mendapatkan sifat sabar di dunia. Ya, kalau kita tidak sampai kepada orang bertakwa, minimal kita mendapatkan sifat-sifat orang bertakwa. Tapi coba kita ukur. Jangan sampai kepada adil, sifat yang paling sulit yang didapatkan oleh orang bertakwa. Itu pun belum sampai pada takwa, baru dekat kepada takwa. Sifat sabar saja. Sabar itu adalah seorang mukmin boleh saja merasakan sulitnya ujian. Hari ini kita sedang mendapatkan ujian. Semua manusia mendapatkan ujian yang berat hari ini. Orang mukmin yang punya sifat sabar, ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya tidak akan kelihatan di wajahnya. Itu minimal sifat sabar. Manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini siapa? Rasulullah. Disebut sebagai ulul azmi, top nomor satunya. Artinya ujiannya paling besar. Tapi apa yang kita dapatkan dari cerita para sahabat tentang Rasulullah? Para sahabat mengatakan, kami mau menemui Rasulullah, segudang masalah sudah kami siapkan, ingin dilaporkan kepada Rasulullah. Ternyata baru melihat wajahnya saja, sebagian permasalahan sudah selesai. Artinya apa? Apa yang dinamakan oleh Rasulullah? Apa yang dilihatkan, diperlihatkan, dinampakkan oleh Rasulullah? Wajah yang tidak kelihatan sedang mendapatkan ujian yang besar. Padahal dia adalah manusia yang paling besar ujiannya. Jadi kalau hari ini kita masih mengatakan, mau ketemu siapa? Ketemu fulan bin fulan. Oh, jangan ketemu. Kelihatan lagi ada masalah. Nah, itu masih jauh dari sifat sabar. Orang yang sabar itu boleh menderita hatinya dengan ujian, tapi wajahnya tidak pernah menunjukkan bahwa dia sedang ada dalam ujian. Jadi kalau sifat sabar aja seperti itu, sulitnya bagaimana dengan syukur? Bagaimana dengan ridha? Bagaimana dengan adil? Bagaimana dengan ikhlas? Lebih susah dari itu. Padahal sekali lagi itu baru sifat-sifat yang bertakwa. Belum sampai kepada takwa. Yang mana puasa itu dan seluruh ibadah, muaranya, ujungnya, harapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sampai kepada takwa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasianya kenapa umat Islam menang dengan jumlahnya yang sedikit, dengan pasukannya yang tidak lebih banyak, dengan persenjataannya yang tidak lebih canggih, adalah ketika umat Islam selesai dengan musuh utamanya. Ketika umat Islam berhasil mengalahkan musuh utamanya. Ketika setan tidak mampu untuk mengganggunya. Ingat, siapa Umar sebelum Islam? Tapi ketika dididik oleh Allah, setan itu jangankan mengganggu, berpapasan saja tidak berani. Idza salaka Umar fi fajjin salaka syaitanu fi fajjin akhar. Kalau Umar sudah masuk ke dalam satu jalan, maka setan akan memilih jalan yang lain, tidak berani berpapasan dengan Umar. Itulah tarbiyah Rasulullah. Membuat seseorang seperti Umar berubah sehingga setan pun tidak berani mengganggunya. Setan pun tidak berani menggodanya. Inilah tarbiyah Rasulullah memang. Tarbiyah yang terbaik dan mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu dengannya, walaupun kita tidak ditakdirkan hidup bersamanya, tapi kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sama. Karena Rasulullah itu adalah Rasul akhir zaman, di mana setiap zaman, setiap masa Rasulullah sudah memberikan pesan-pesan khusus kepada orang-orang yang hidup di zaman dan era tersebut. Jadi sekali lagi, mari kita optimalkan bulan Ramadan ini. Mari kita maksimalkan. Grab the great moment. Ibarat ada sebuah momen yang luar biasa, mari kita perhatikan, mari kita siapkan, mari kita gunakan, mari kita ambil secara maksimal. Karena ini momen yang tidak berulang. Karena ini momen yang hanya sekali setiap tahun. Tahun ini beda dengan tahun kemarin dan belum tentu kita mendapatkan di tahun depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, inilah rahasia apa umat Islam memenangkan persaingan walaupun jumlahnya lebih sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.